Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian di rumah? Pasti semuanya baik, sehat, dan semangat selalu ya untuk belajar di hari ini. Kita masih belajar tematik 4D, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan di pembelajaran 5. Namun baiknya anak-anak kita awali dengan berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu di hari ini. Ya Bapa, aku mohon kepadamu supaya aku dapat belajar pada hari ini dengan baik. Bimbinglah Roh Kudus-Mu untuk dapat menyertai aku dalam belajar, dan bantu aku dalam kesulitan belajar. Aku berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat mengikuti pelajaran hari ini lewat video pembelajaran ini dengan tekun. Dan jauhkanlah kami dari segala virus-virus di saat ini yang melanda negara kami. Bapa, berikanlah juga kami kesehatan. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adapun tujuan pembelajaran PB5 ini, pertama, mencari informasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, menggambar 3 dimensi kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa macam kegiatan ekonomi di sekitar kita. Apa sajakah itu? Kita akan belajar macam-macam kegiatan ekonomi. Kita akan belajar macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi yang disebut dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan produksi juga merupakan kegiatan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, siap dipakai atau dikonsumsi. Ada jenis pekerjaan di bidang produksi barang. Mari kita simak bersama-sama apa sajakah jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bidang produksi barang. Yang pertama ada petani. Petani bekerja di sawah yang ada di dataran rendah. Petani berkaitan dengan proses menghasilkan beras, mulai dari menyiapkan benih, padi, kemudian menanam padi, merawat tanaman padi hingga memanen padi. Hal ini berkaitan dengan kegiatan produksi. Selain petani padi, juga ada petani teh atau kita sebut juga dengan pemetik teh. Pemetik teh bekerja di kebun teh dataran tinggi. Pemetik teh juga berkaitan dengan proses menghasilkan teh. Kemudian ada pembuat mebel. Pembuat mebel bekerja di perusahaan mebel ataupun di rumah mereka masing-masing. Mereka melakukan kegiatan produksi mengubah kayu menjadi meja, kursi, almari, dan mebel lainnya. Kemudian ada penjahit, mereka bekerja di pabrik konveksi atau pabrik pakaian ataupun di rumah mereka. Mereka memproduksi pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Ada juga pembuat batu bata yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Mereka mengolah bahan baku batu bata menjadi batu bata. Pembuat roti juga berkaitan dengan bidang produksi. Pembuat roti atau biasa kita sebut juga koki mengubah bahan baku roti menjadi roti yang biasa kita makan sehari-hari. Selanjutnya kita belajar kegiatan distribusi.
Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut dengan distributor. Ada berbagai jenis pekerjaan berkaitan dengan bidang distribusi, yaitu kurir paket barang. Kurir paket barang dan tukang pos bekerja di bidang distribusi barang. Mereka mengantar barang dari produsen ke konsumen agar konsumen dapat menggunakan barang tersebut. Kemudian ada juga kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Ketika kalian berbelanja ke Alfamart, ke Indomaret, ataupun di mall shopping center lainnya, maka kalian merupakan konsumen. Kalian sedang melakukan kegiatan konsumsi. Selain itu, ada juga beberapa pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa itu pekerjaan menghasilkan jasa? Pekerjaan menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pelayanan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Apa sajakah pekerjaan yang menghasilkan jasa? Yang pertama adalah guru. Guru tugasnya mengajar murid-murid untuk bekal di kehidupan nanti. Ada juga petugas kebersihan, bertugas untuk membersihkan tempat agar nyaman untuk ditempati. Petugas kebersihan biasanya bekerja di kantor ataupun di sekolah dan tempat-tempat umum lainnya. Ada juga dokter untuk mengobati orang-orang yang sakit di rumah sakit. Polisi juga bergerak di bidang jasa. Mereka mengatur lalu lintas agar pengendara tertib, terhindar dari pelanggaran lalu lintas dan tidak membuat kemacetan. Ada juga sopir, bekerja di bidang jasa. Pekerjaannya adalah mengantar penumpang sampai tujuan. Pekerjaannya menghasilkan jasa seperti guru, petugas kebersihan, dokter, polisi, maupun sopir. Selain itu, kalian juga bisa menemukan berbagai pekerjaan lain yang menghasilkan jasa. Nah, cukup sekian video pembelajaran kita di hari ini untuk video 5. Pesan Miss, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, rajin berolahraga. Terima kasih, salam semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.